Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia kelas 12 OTKP 2 SMK Teknologi Pilar Bangsa. Nah, di sini kami ingin mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Kota Tangerang, yaitu Masjid Jami Kalipasir. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Fikri Haikal. Saya Yudian Lestari. Saya Siti Salwa. Saya Serina Ramazafira. Saya Sri Purwaningsih. So, mari ikuti perjalanan kita selanjutnya menuju Masjid Jami Kalipasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Nah, di sini kami udah sampai di Masjid Jami Kalipasir. Akan bertanya kepada Bapak Rudi Selaku sekretaris DKM dari Masjid Jami Kalipasir. Nah, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, Bapak di sini udah dari tahun berapa? Kalau dari kepengurusan yang dari ini mah dari 2006. 2006. Dari mulai bendahara, Iya. sekretaris, dan jadi sekarang 2013 sampai sekarang sekretaris. Sekretaris. Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat dari luar, dari dalam itu desain masjidnya emang kayak udah zaman sekarang banget ya, Pak. Nah, tapi kita mau tahu nih Pak, cerita awalnya ini masjidnya itu seperti apa sih Pak? Terkait dengan sejarah atau cerita Masjid Jami Kalipasir yang Kota Tangerang, ini memang dari mulai 1412 sampai 1416 itu awal dari cikal bakal Masjid Jami Kalipasir, di mana seorang putra mahkota dari kerajaan Galuh Kawari di Ciamis yang bernama Ki Tenggerjati. 1412 itu. Kemudian Ki Tenggerjati menimba ilmu atau belajar ke Syekh Subakir dari Timur Tengah itu. Setelah ilmu didapat, Syekh Subakir memerintahkan juga kepada Ki Tenggerjati untuk menyebarkan kembali apa ilmu agama yang sudah dia dapat. Tujuan Ki Tenggerjati itu ke Wahaten Girang atau Banten yang sekarang itu. Oh, Banten. Nah, tapi tidak sampai di sana, bukan sampai di sini nih di Kampung Kalipasir ini dulu mah belum ada kampung, ini hutan gitu kan. Hutan, cuman kita punya transportasi air aja ke sana. Di mana itu sudah aktif untuk transportasi air, kapal-kapal yang dari Sunda Kelapa membawa hasil bumi ke Pelabuhan Banten gitu. Nah, Ki Tenggerjati sampainya di sini itu membabat hutan sekedar untuk istirahat atau ibadah. Dia mendirikan 4 tiang dari batang kelapa dan gentingnya juga gentingnya itu dari daun kelapa juga gitu. Kemudian dari 1455 datang juga Syekh Abdul Jalil dari Timur Tengah, di mana Syekh Abdul Jalil ini guru daripada Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati gitu kan. Beliau pun sama untuk memberikan ilmu-ilmu ke daerah-daerah yang didatangi gitu kan. Susu Wakil juga, Syekh Abdul Jalil juga, sampai di petilasan Ki Tenggerjati yang tadi 4 tiang itu. 4 tiang, ya. Kemudian beliau diluaskan lagi. Nah, kemudian itulah diganti tiang yang 4 itu dengan kayu yang sekarang nih. Konon katanya dari kayu jati ulin gitu kan. Nah, dari 4 tiang ini itu ada salah satunya pemberian Sunan Kalijaga di antara 4 ini. Tapi tahun-tahun itu belum kita ambil sebagai pendirian masjid. Karena mungkin belum sempurna gitu kan ya. Nah, itu kemudian perjalanan waktu tahun 1576 itu kita dapat dari Demak, Kerajaan Demak itu bahwa Masjid Jami Kalipasir udah berbentuk masjid gitu kan ya.
Nah baru itulah kemudian Masjid Jami Kalipasir itu pendiriannya itu ditetapkan 1576. Tapi di antara pendiri-pendiri itu tidak ditampilkan siapa yang pendirinya gitu, pendiri tidak sebenarnya ya? gitu, tidak ditampilkan. Nah kemudian dari 1633 itu ada hadiah dari Kesultanan Banten, yaitu di sana cukup ya, kita nggak mempergunakan kubah, tapi iya. itu namanya baluarti. Dan dari awal sampai sekarang yang utuh itu cuma beberapa ornamen aja. Di antara empat yang ini, iya, terus baluarte yang di atas ya. dan itu yang mimbar sama mihrab itu. Yang lainnya sudah direnovasi dan sudah diganti. Empat yang ini yang katanya di K1 dikasih dari Sunan Kalijaga. Nah itu kira-kira yang mana ya? Nah iya Pak, itu kira-kira yang mana Pak? Ya emang Sunan dari Kalijaga itu. awal pun kita Iya. belum bisa menentukan yang mana itu ya. Tapi ada dari para kiai dan ulama dari sebanten kumpul di sini. Iya. Pernah ini ya mungkin itu dengan ilmunya dipegang, diketuk segala macam-macam kita ini lah. Nah inilah yang mereka itu bilang yang deket kita ini. Oh, kita. Oh iya. Kenapa ditopang sama ini sama Iya, besi-besi itu? besi-besinya. Awal dari ini tadinya kan tiang-tiang ini dibungkus seperti ini nih, pakai semen gitu Semen, kan. bata, Iya, ya. kita bongkar lah itu. Ternyata itu kita dapat kedapatan ini gitu. Akhirnya alhamdulillah mungkin ada keberkahan ya jadi dari dibukanya itu, sehingga yang dulu pernah ada yang asli itu ya sekarang terlihat gitu dari awal. Nah dari para ahli arkeologi dan peneliti itu Masjid Jami Kalipasir ini tertuanya itu, ciri-ciri tertuanya itu paling komplit katanya gitu. Di antaranya dekat aliran sungai, dekat ada makam tua. Oh iya. Dan di sana juga ada buntek dia tua gitu kan, tertua juga di Tangerang juga. Iya. Pas kita kesini juga melewati yang kelenteng itu ya Pak. Nah itu juga kelentengnya juga cukup lama ya Pak. Deket gitu itu. Kita tetap lakum dinukum waliyadin ya. Nah, bagi agamamu bagi seperti itu, dan keyakinan pun salah. Tapi dalam hal toleransi masalah sosial, budaya, terus kita toleransi masalah pribadi itu alhamdulillah sampai sekarang terjaga dengan baik. Tidak ada satu konflik atau yang seperti itu alhamdulillah sampai sekarang pun. Nah itulah seorang Agnes Monica aja nggak percaya. Dari kan mereka ada waktu di Pelita Harapan ya, ke situ ke buntek beliau gitu kan, dia sama menanyakan seperti itu, bagaimana ibarat hubungan kita dengan itu, katanya baik-baik saja. Penasaran ke sini juga gitu, nah tinggal generasi muda yang kita harus pacu gitu untuk ya untuk terusnya untuk inilah hidup kita damai ini. Dan titik nol dari kota Tangerang kita di sini. Titik nol. Jadi di sini ada Ibu Burian Negara mempunyai anak kan, Pangeran Sugiri yang menancapkan tugu perbatasan dari Portugis sama itu sama Banten. Apakah ada benda bersejarah yang penting disimpan di dalam Masjid Jami Kalipasir ini Pak? Ya. Kalau kita bicara peninggalan sejarah itu dari satu itu sini ada 7. Ada 7. Tapi yang satu sudah turun, sudah diambil itu, yaitu sini kita punya benda sejarah itu peninggalan dari dulu itu Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Iya, yang lainnya itu diantaranya di situ benang pusaka itu ada keris, ada tombak, ada ini segala macam. Keris juga bukan dari yang kelok, bukan yang seperti keris yang di Ponorogo. Kayak Raja Belimbing itu pecah 3 gitu ini darah, atau pusaka karun yang gitu Yasin Fadilah yang sudah diturunkan di Kalipasir ini. Kegiatan apa aja sih yang sering dilakukan di Masjid Jami Kalipasir ini Pak? Kalau kegiatan mah memang rutinitas, selain dari untuk ibadah sholat, kita juga punya jadwal untuk kegiatan pengajian baca Al-Quran gitu kan ya. Tiap maghrib mah dari anak-anak ini SD ke bawah. Setiap hari Pak? Tiap maghrib itu habis tiap hari itu. Dan satu dari ini juga, kalau sekarang mah kita pendidikan Islam itu yaitu hadroh. Hadroh. Kalau dulu mah ada pendidikan pencaksilat. Jadi tidak ibadah sholat aja ini, selain itu juga. Berarti ada di
bener nggak Pak, ini ada di tengah mungkin sih Mbak? Ya, sebetulnya memang awal dari ini memang seperti itu. Masjid Jami Kalipasir ini berada di tengah-tengah etnis Cina. Nah, ya. Nah, setelah para pengunjung ke sini, saya silahkan, saya bilang kalau memang kita mungkin yang mana itunya. Cuman kita berbatasan aja. Itu kan di sini, warga di sini semua murni 100% ini kan Islam Muslim. Yang ke sana juga bahkan Muslim juga. Yang ke sana juga ada juga perintis Muslim juga gitu kan. Justru itulah pemukiman Cina yang tidak tahu yang mana seperti itu. Makam awal dari ada makam ini di sini, ini adalah pendiri-pendiri Masjid Jami Kalipasir. Di antaranya yang ini makam yang tahun 1608. Oh iya. Pangeran Pamitijaya, atau sini Temanggung Pamitijaya, Temanggung Arya Ramdon, Temanggung Arya Sutadilaga juga di sini gitu kan. Dan di sini ada juga makam Nyi Ratu Ria Negara, istrinya Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kalau yang sebelah ini, yang hijau ini Nyi Ratu Hajah Murtapia ini pendiri pesantren pertama Putri Sejawa itu di sini. Itu ini tanggapnya. Nah, sebelahnya ini sini ada apa? Prasasti dari pemerintah kota. Ini Temanggung Pamitijaya beliau ini tahun 1608, bukan 1576 gitu intinya. Di sini juga ada apa? Selain dari alim ulama, ada juga Bupati ketiga Tangerang, makanya di sini juga. Di sini juga. Di sini juga kita ada Nyi Juriah di sini dari apa Wasa Perang itu beliau ada di Palang Merah PMI itu sini gitu. Kita ke sana bisa enggak? Boleh, boleh. Raden Haji Ahyad Pena ini Bupati ketiga Bupati ketiga. Tangerang ya gitu. Kalau Bupati pertama mah kan kakeknya dari Abah Uci. Kisehan itu, keduanya pupuhnya Temanggung Pamitijaya juga ini seperti itu. Selain dari makam-makam alim ulama, sini juga ada tokoh-tokoh inilah apa kepala daerah gitu ini. Pemerintah gitu ya. Kalau di ini mah kakeknya ini sini Raden Pena ini bupati di Sumedang katanya seperti itu. Itu di sini juga. Dia ada pertanyaan, emang Raden ini ada di sini Pak? Katanya rumahnya ini tanah beliau deh. Kena wakaf itu. Jadi ya mungkin makam di sini seperti itu. Nah selebihnya ya diserahin sama warga di sini seperti diwakafkan seperti itu. Sebetulnya mah makam umum tapi khusus dari kondisinya aja warga di sini gitu. Gitu. Sebelumnya kan memang dari pendiri-pendiri makam dari ini kepada akhirnya ya mungkin dimakam semua, diwakafkan semua itu untuk umum itu, tapi umum di sini gitu orang-orang sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang fakta-fakta sejarah dari Masjid Jami Kalipasir yang terletak di Kampung Kalipasir, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.